Bu Dian. Selamat malam DJ Dian. Mana jempolnya? Jempol situ. Nanti keluar nggak suaranya? Suaranya keluar. Cek cek keluar. Wow. Iya. DJ Dian AFK ternyata. Oh no, cici. Cici tok. Loh, GBC.
Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Biskom KBC Kingdom Business Community. Wow, menarik. Kami senang dan menyambut hangat kedatangan kawan-kawan KBC di acara ini. Business Community yang disingkat dan kita kenal dengan sebutan Biskom adalah sebuah program yang dimaksudkan sebagai program follow-up yang sifatnya gratis pasca kawan-kawan mengikuti Camp KBC. Dengan demikian, menjaga Anda agar tetap tumbuh dalam keahlian, bisnis dan pekerjaan yang berpusatkan pada Tuhan. Jadi, Biskom adalah sebuah komunitas orang-orang yang rindu untuk hidup benar dalam menjalankan bisnis dan pekerjaannya di marketplace. Biskom dihadiri oleh alumni Camp KBC dari Camp Sukses Sejati atau SS, Camp Kingdom Financial atau Camp KF, Camp Road to Success atau RTS, dan Camp Dare to Success atau DTS. Namun, di Biskom, kami juga membuka diri dan kesempatan buat partisipan non-alumni, pengusaha, profesional, dan pekerja Kristen yang ingin berkembang dalam kompetensi dan keahlian. Visi dan misi Kingdom Business Community adalah visi menjadi komunitas dunia usaha dan kerja yang berpusatkan pada Tuhan. Misi membangun komunitas bisnis kerajaan Allah yang bertumbuh dalam kebenaran, bertumbuh dalam keahlian, bertumbuh dalam kepedulian. Menjunjung tinggi glory value, kepanjangan dari G, God Center, berpusatkan pada Tuhan. L, loyal to process, belajar setia pada proses. O, obedient to truth, berani melakukan kebenaran. R, real spirit of excellence, berikan yang terbaik. Y, yielding rights, berkorban untuk orang lain. Demikianlah pengantar Biskom kali ini. Bersiaplah. Cek. Halo, shalom. Malam ini yang studio tenang dulu, studio tenang dulu. Malam ini kita mencoba Biskom hybrid ya. Nanti kita gantian nyapa. Sekarang saya mulai dari yang di studio, nanti yang di rumah bisa nyapa gantian buka mic-nya bareng-bareng. Gitu ya, boleh ya? Biar menarik ya. Ayo sapa buat teman-teman yang online di rumah. Loh, Cici Dian guyu-guyu loh. Oke, sekarang buka mic-nya rame-rame, buka kameranya rame-rame, gantian sapa kita. Ayo, 1, 2, 3. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita berkomunitas itu lebih senang kalau kumpul ya, dibanding sendiri-sendiri. Jadi isin-isin. Itu, Ko Freddy tulisnya halo. Kak keren. Oh, tampilkan speakernya. Nah, ayo ulangi lagi yang di studio. Masuk TV. Oke, sebelum kita mulai acara pada Biskom malam ini, kita ada beberapa pengumuman. Seperti biasa ya. Ada pengumuman, silakan dibagi Pak Pan. Ini Biskom malam ini ya.
Kita akan diskusi tentang komunitas malam ini. Nanti narasumbernya adalah BOL Tim Jatim Bali. Lanjut. Lanjut Pak Pan. Oke. Podcast tetap ada ya teman-teman. Podcast KBC setiap Selasa jam 7 malam. Linknya bisa dilihat di mana aja. Materinya dari materi yang kemarin-kemarin materi terbaru. Next. SS. Masih ada early bird-nya di Kuejian? Ada nggak early bird? Masih ada atau enggak ada? Masih. Nah, silakan. Yang di studio maupun di rumah manfaatkan. Yang belum pernah ikut blended learning silakan join. Beda beda sensasinya kalau blended learning. SS ini kena 750 ya. Berapa? 750 untuk yang early bird. Betul ya Bu Teri? Kalau yang harga normal 1 juta. Manfaatkan. Early bird-nya manfaatkan. Online. 5 kali pertemuan kalau nggak salah. Masih ya, 5 kali pertemuan tiap 1. Wah, ada paket yang langsung dengan glimnya. Wih, keren, keren. Manfaatkan. Ini zamannya kita yang senior ini sendiri-sendiri bayarnya ini. Ini udah jadi 1. Mantap ini. Lanjut Pak Pan. Habis. Oke. Bapak Ibu, sebelum kita mulai Biskom pada malam hari ini, kita mulai dengan doa dulu ya. Ini saya minta, ini ada selamat datang ini. Pak Siangfa, silakan buka dengan doa. Ayo teman-teman yang di rumah dan yang di studio, mari kita bersama-sama berdoa. Kita mohon pimpinan Tuhan untuk memulai Biskom kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami mengucap syukur karena Engkau terus peliharakan hidup kami hingga pada saat ini, sehingga kami masih diberikan kesempatan untuk berjumpa, bersilaturahmi, bertatap muka, boleh berbagi lagi Tuhan di dalam kesempatan Biskom perdana pada malam hari ini, walaupun masih hybrid, tapi kami bersyukur karena Engkau terus memeliharakan akan kesehatan kami juga. Terima kasih Tuhan, kami mengundang kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, di dalam kami berbiskom pada kesempatan malam hari ini. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan kami boleh menikmati perjumpaan pada malam hari ini dan boleh berbagi dan berbagi sukacita juga. Kami berdoa dan menyerahkan teman-teman kami yang sedang dalam perjalanan ke tempat ini dan teman-teman yang di rumah juga, Tuhan kiranya memberkati seperti hanya Tuhan sudah memberkati kami di dalam acara kita pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Luar biasa. Oke. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya sebagai MC dan juga pembawa acara pada malam hari ini menyampaikan momen batin mumpung di halal bihalal ya. Ini kan acara halal bihalal ceritanya. Jadi ceritanya Biskom ini lagi halal bihalal di bulan Syawal ini, di Idul Fitri ini. Jadi kita menyampaikan mohon maaf kalau kami dari panitia ya kan, dari pengurus EO Biskom Jatim Bali ada kesalahan atau ada hal-hal yang kurang, ya mohon dimaafkan ya Ibu sekalian. Oke. Kita udah halal bihalal, kita udah makan mie, minum es teh apa segala, sudah networking. Ya harapannya ke depan di bulan-bulan berikutnya. Oh gitu ya. Dapat informasi. Harapannya di bulan depan kita juga mengadakan acara hybrid atau acara bersama, gitu ya. Oke, malam hari ini kita sambil ngobrol santai, tapi ada materi atau ada suatu hal yang kami mau sampaikan, yaitu mengenai komunitas. Ya, sadar nggak sadar COVID 2 tahun ini kita kehilangan makna atau arti dari komunitas. Saya dekat sama Bu Lili, nanti diomeli, jauh deket-deket baumu gak enak. Ya kalau bau tok lah, kalau ketularan apa COVID ya kan, COVID apa segala, akhirnya nggak mau ketemuan via Zoom, lewat telepon, lewat WA, akhirnya hubungan chemistry mulai berkurang nih, iya kan, betul ya Bu Eti ya, artinya kita chemistry, betul ya, chemistry bahasanya, chemistry itu berkurang sehingga kesannya kayak Cirwani, ya betul, habis ini
Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, sebelum kita mulai ke acara inti, akan ada satu testimoni, akan ada satu story dari Ketua Biskom kita Jatim Bali, ya kan? Oh kok puisi? Bukan. Ini dari Ketua Biskom, Bu Eti. Dari Ketua Biskom itu ada story, ada testimoni mengenai community. Nah, waktu tempat saya persilakan, karena chemistry saya sebut, sekarang Cirwani yang saya sebut. Oke, silakan Bu Ruhani, waktu tempat saya persilakan. Ada chemistry, ada Cirwani. Malam Pak Tono, silakan masuk di depan Pak. Mau di situ? Oh, Pak Tono mau lewat. Bu Eli, silakan. Cece Eli. Ada Koko Audi. Ada Koko Audi. Di depan aja. Ayo. Inilah akibat kalau sudah lama tidak. Jadi inilah yang terjadi kalau jarang ketemu. Jadi kagok semua, kursinya juga merasa bukan kursi sendiri. Jadi kayak kursi kalau di rumah pakai Zoom itu loh Pak, bawa sendiri berarti gitu ya. Yang hari ini pakai celana pendek yang merasakan seperti kayak di rumah. Coba tolong berdiri, tolong berdiri. Jadi masih merasa di rumah seperti di Zoom, tapi tempatnya aja yang pindah. Oke, selamat malam juga untuk teman-teman yang lagi ikut di Zoom. Apa kabar? Semoga semua sehat. Ini nanti bulan-bulan ke depan kami usahakan untuk bikin hibrid lagi sehingga teman-teman bisa ikutan. Dan memang dengan sangat terpaksa tempatnya terbatas, maka nggak bisa semuanya masuk. Gitu ya. Ini saya mau cerita sedikit. Jadi pada waktu Cengbeng ya namanya ya. Cengbeng, saya sama papa mama saya diajak untuk nyekar ke makam leluhur, ceritanya begitu. Nah, makamnya itu ada di Batu. Jadi kita jalan ke sana, terus bawa bunga, dan ada 5 makam yang kita kunjungin, karena ada kakek nenek saya, terus ada sepupunya papa saya, ada sepupunya lagi yang meninggalnya usianya masih muda, jadi udah ada kuburannya gitu. Jadi total 5 lah gitu. Terus waktu mengunjungi sepupu papa saya itu, dia meninggalnya belum ada umur 50. Tapi saya ingat waktu dia sekolah SMA, itu saya masih SD. Jadi kalau zaman dulu orang Tionghoa itu suka, kalau ada saudaranya yang rumahnya di luar kota atau mungkin kurang mampu, biasanya ditampung di rumahnya gitu ya. Terus dibiayai sekolahnya, terus sekaligus ikut makan dengan keluarga gitu. Jadi ini adik sepupu papa saya itu waktu dia SMA, saya SD, dia tinggal di rumah kami gitu. Terus saya ingat sempat waktu saya SD itu saya beberapa kali dijemput dari sekolah sama dia naik motor. Karena dia SMA, saya SD, saya masih ingat samar-samar tapi enggak terlalu ingat. Terus dia mati muda gitu ya. Terus kita nyekar juga ke makamnya. Pulang dari situ tuh saya tanya-tanya sama papa saya. Dulu itu saya panggilnya dia Koko, berarti dia ponakannya papa saya ya, berarti seangkatan sama saya. Terus saya tanya sama dia, dulu Koko itu gimana ya orangnya? Karena kan samar-samar waktu SD kelas 1, kelas 2 itu saya nggak seberapa ingat.
Terus ya papa saya cerita gini, terus waktu dia sudah menikah, sudah selesai sekolahnya, terus sempat bantu papa saya juga dari sisi keuangan, waktu papa saya lagi nggak ada, waktu lagi bangkrut dan lain-lain gitu ya. Jadi ada silaturahmi yang sangat baik. Terus saya langsung satu memori yang saya ingat, dia jemput saya pulang sekolah, terus pulangnya itu saya dibeliin jajan di depan sekolah. Katanya bahagia itu sederhana ya. Jadi saya masih ingat memori itu. Bahagia itu sederhana. Saya pulang dari perjalanan mengunjungi makam itu, saya ingat pernah dibeliin makanan karena dulu waktu saya kecil tuh papa saya nggak seberapa ada, jadi saya nggak punya uang jajan. Jadi kalau mau beli itu sesuatu yang sangat mewah gitu. Nah pas koko saya itu jemput saya terus dia belikan saya jajan, jadi rasanya senang sekali. Dan itu memori yang menyenangkan. Terus setelah dalam perjalanan pulang saya mikir-mikir terus kok berbes milih gitu ya, eling memori itu, terus saya mengingat bahwa banyak orang yang sudah menanam sesuatu di dalam hidup saya. Maksudnya entah mereka itu memberi pengalaman 1 hari, pengalaman setengah hari, menanamkan sesuatu kepada saya, memberikan macam-macam gitu. Banyak orang yang membagikan hidupnya kepada saya, sampai saya jadi seperti saya sekarang. Saya percaya bahwa setiap kita itu punya juga orang-orang lain yang menolong kita, dan saya percaya Tuhan tempatkan mereka di sekeliling kita untuk membentuk kita seperti yang Tuhan mau. Dan sadarilah bahwa komunitas tuh ya, terus saya mikir, iya ya, di KBC ini enggak semua orangnya menyenangkan, terus terang aja. Siapa? langsung semua komentar, merasa tidak menyenangkan ya. Dan ya, di ruangan ini semua kayaknya punya momen itu gitu maksudnya. Benar nggak? Enggak. Jadi dimanapun Anda berada, teman-teman berada, kalau Anda di dalam satu komunitas apapun itu ya, mau komunitas gereja, mau komunitas di orang tua murid gitu, mau komunitas di tempat kita bekerja, komunitas seperti KBC pun itu tidak luput dari ketemu orang-orang yang menyebalkan. Yang ngomong nggak ada itu hoax. Jadi saya dengan jujur mengatakan bahwa tidak semua teman-teman kita itu kadang-kadang menyenangkan. Tidak semua juga menyebalkan, tidak semua juga mungkin ada beberapa masalah dengan teman-teman kita di komunitas yang membuat kita sudah tidak kerasan lagi ada di komunitas itu, bisa jadi. Tapi saya kok percaya begini, bahwa setiap orang yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah kita atau di sekeliling kita, Tuhan izinkan untuk membentuk kita. Tadi kan ada yang komentar besi menajamkan besi gitu ya. Bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita itu, Tuhan izinkan untuk ada di sekitar kita untuk membentuk kita masuk di dalam rencananya. Kayaknya kok dalam banget ya. Abot ya. Saya ngenteng-ngenteng ya. Dan di dalam komunitas selalu akan ada kejadian seperti itu. Selalu akan ada momen di mana kita tidak senang, selalu akan ada momen di mana kita merasa ngapain lagi ya aku di sini kalau ini tidak menyenangkan, kalau ini tidak membuat aku bahagia, kalau ini tidak memberikan manfaat buat aku. Tapi ternyata bahwa semua yang kita lalui itu memberi manfaat buat kita kok. Sometimes kita perlu dibegitukan supaya kita belajar untuk menjadi
orang yang lebih baik, dan tentu saja akhirnya karena Tuhan mau pakai kita gitu. Kalau Tuhan tidak mau pakai kita, kan kita bilang kalau Tuhan tidak peduli sama kamu, tidak peduli sama kita, kita tidak akan dihajarnya. Justru pada saat kita dihajar, supaya karena Tuhan peduli dan karena Tuhan mau pakai kita, tapi sebelum dia pakai kita, dia mau siapkan kita untuk cocok sama pekerjaannya gitu. Jadi teman-teman yang lagi bersama-sama kita hari ini, yang di Zoom maupun yang di studio ini, gua ya pakai studio. Mari kita sama-sama masuk komunitas, bukan hanya karena bermanfaat buat kita sendiri, bukan hanya karena membuat kita bahagia, tapi karena Tuhan tempatkan kita di sini untuk sesuatu yang Dia sediakan untuk hidup kita. Gitu ya. Nanti yang receh-receh saya serahkan sama Kakak Pugu deh. Karena enggak makan karbo, jadi ya pelampiasannya gitu ya. Oke, selamat datang teman-teman semua. Kita akan tetap usahakan untuk tetap beradaptasi dengan kondisi-kondisi yang kita hadapi sekarang. Dan malam hari ini kita akan ketemu dengan para leader kita. Dan kita akan ngomong-ngomong santai, karena di sini orangnya juga banyak, lumayan 24 semuanya bersama-sama. Kalau di Zoom kan nggak enak ya, karena kalau mau celetukan nggak bisa. Karena kalau celetukan jadi mengganggu gitu. Kalau sekarang kita di studio, coba keluarkan suaranya. 1, 2. Nggak seru, kurang keras. Oke. Jadi kita ada di studio kita, wes. Ayo teman-teman, 1, 2, 3, keluarkan suaranya. Soalnya kita takut diusir. Ya, oke. Silakan Kakak Pugu, nah berikan kembali. Oke, terima kasih pada Coach Ruani yang sudah meluangkan sharingnya terhadap almarhum kokonya. Kita doakan semoga bahagia di surga ya. Oke, Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, pada malam hari ini acara berikutnya adalah kita akan mengulik, kita akan ngobrol santai dengan para BOL Jatim Bali mengenai komunitas. Nah, ini di studio sudah ada, oh Pak Kepsek, ini paling penting nih. Ini orangnya. Nah, ayo silakan, ayo. Kita talk show ini, ayo. Loh, ayo sini. Nanti gantian. Ayo, nanti gantian. Pak Tono di mana sini? Ayo. Loh iya, nanti gantian. Saya tak nyentuh kerpean nih sih, bentar. Dibalik, ayo. Sip. Nah. Sip. Ya. Oke. Pak Tono, kita minta di sebelah sini ya. Oh, mantap nih. Yuk. Saya dihapit orang-orang besar ini. Silakan Pak Tono. Silakan Pak. Oh. Udah, sik talan, cemakan gantian, tunggu. Yes. Udah. Yo, semua di sana. Oke. Sudah? Kameramen, oke? Ya. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu Pak Gunawan, Kepsek kita, dan Pak Tono, salah satu dari BOL Jatim Bali. Oke. Nah, bagi teman-teman yang belum kenal, silakan kenal lebih lanjut dalam rangka diskusi ini ya. Gitu ya. Nanti pertanyaannya sama kok, cuman ceritanya beda-beda. Ya. Yang saya mau tanyakan duluan adalah di KBC ini, tadi kita nggak bicara komunitas malam ini ya, kita bicara komunitas. Di KBC ini ada apa aja komunitasnya? Atau ada apa?
Care Pantry apa ya? Iya, ada komunitas apa aja di KBC Jatim Bali ini? Pak Tono duluan, silakan Pak Tono. Ya, jadi kalau di KBC ini kan yang pasti tujuan utamanya adalah komunitas. Jadi kalau komunitas yang secara resmi diakomodasi adalah Biskom. Tapi dalam prakteknya KBC ini punya banyak kegiatan. Ada yang teman-teman hobinya makan, ya kumpul sesama yang hobi makan. Terus yang hobinya belajar, ya kumpul sesama yang hobinya belajar. Akhirnya jadi coach seperti Coach Ruwani, Coach Gunawan, Coach Pugu sebelah saya ini juga. Siap. Ada yang di belakang Coach Alek, ada Coach Agus, sehingga akhirnya terbentuk ada GBJ segala karena beberapa orang yang punya kegemaran untuk belajar dan mereka mau sharing. Termasuk kita juga punya yang namanya grup belajar untuk Alkitab gitu loh. Itu yang di minggu pertama, 2 dan keempat ya, yang dikelola oleh Pak Tom setiap hari Kamis gitu loh. Jadi KBC ini kalau ngomong secara komunitas, banyak komunitas sebetulnya gitu. Ya, itu yang saya tahu sih. Tapi sebetulnya teman-teman juga pada banyak kumpul pada saat akhir-akhir ini aja sudah mulai berkumpul lagi, dan saya lihat gairah untuk berbiskom ini terakhir ini tinggi sekali gitu. Bahkan kalau hari ini sebetulnya kalau dibuka ya mungkin saya pikir kemarin saya salah baca, saya pikir 100 itu yang offline di sini gitu loh. Ternyata yang offline cuma dibatasin 25 karena tempatnya tidak mencukupi gitu ya. Jadi itu sih yang saya pahami. Ya. Terima kasih Pak Tono. Jadi saya mau sharing dikit juga Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian bahwa di KBC ini ada komunitas-komunitas khusus di setiap campnya. Saya itu ketika masuk komunitas SS, saya bertemu dengan beberapa rekan di sini. Ketika masuk ke KF, ada KBC lain yang fokus ke KF atau Fire. Beda lagi komunitasnya. Ada Pak Yuda di situ ya, ada Kosio Heri ya, di komunitas KF dan Fire. Kalau di SS ada JLI atau ada Ko Audi. Jadi beda GLIM ya kan, SS GLIM kan itu komunitasnya. Ada Anton ya kan GLIM ya. Artinya setiap komunitas GBC itu beda tim. Nanti kalau mau L2B ada Coach Alek. Kita bicara yang levelnya tinggi-tinggi yang serius. Kalau sama saya mungkin kurang serius. Jadi itu nanti ada. Nah ini Pak Andi nih, silakan. Jadi komunitas KBC itu berbagai macam dan banyak. Oke. Selanjutnya, Nangdi. Nangdi. Bayarane podo. Bayarane podo. Iki opo sih iki? Bayarane podo. Kok tambah ngilang ya? Mau kemana? Tunggu sini dah. Oke. Pertanyaan berikut. Ini sudah pada kenal ya? Pak Gemnas kita, Pak Andi. Pak Tiki, salah satu petinggi BOL juga. Kok nggak kelihatan Pak Tiki? Pak Andi agak sini. Kelihatan ya? Hah? Kelihatan ya? Oke. Iso ay. Sip. Oke. Malam ini kita bicara komunitas, Pak Tiki dan Pak Andi. Jadi kita akan mengulik, kita akan diskusi arti komunitas dan makna komunitas bagi BOL di Jatim Bali. Ya, tadi Pak Tono sudah berikan paparannya, sekarang saya tanya ke Pak Andi dan Pak Tiki juga, komunitas apa aja di KBC ini? Itu silakan Pak disampaikan ke rekan-rekan juga. Komunitas apa? Apa aja yang di KBC ini? Emang ada berapa? Ya, ada berapa? Kadang promosi kan? DTS nggak ada? Ada, ini. Mulai ngomong ini. Saya bingung. Buat saya komunitas emang ada. Waduh. Ini pertanyaan berat, ini ada berapa banyak komunitas ya? Yang saya tahu, yang saya banyak ikutin ya, yang pasti Biskom, ya kan pasti itu.
Terus di GLIM juga ada, ya. Codifier sih per acara seasonal aja. Kalau ada acara itu ada komunitasnya. Ya, selesai acara nggak ada lagi. Tapi di tim kepanitiaannya ya tetap kita berkomunitas. Ya. GBJ juga ada. Banyak sih, hampir semua dibentuk grup, tapi ya orangnya ya itu aja sih. Ya, tapi saya mau ya ada juga yang Bible study, ya. Teman-teman semua bisa masuk sih di mana aja ya. Tapi yang poin yang saya mau sampaikan, kebetulan kami juga lagi besok ya mempersiapkan ada acara juga syukuran anniversary kami. Di situ kami lagi juga melihat lagi 27 tahun pernikahan kami, apa sih yang membuat kami bisa sampai saat seperti ini. Nah, yang paling utama karena komunitas. Kalau saya nggak ada di komunitas, istri saya nggak di komunitas, mungkin kami nggak ada seperti saat ini. Mungkin nggak tahu kami di mana, nggak ngerti udah, gitu ya. Tapi kekuatan komunitas baik di Pria Sejati maupun di KBC yang paling kuat komunitasnya di KBC itu yang membuat kami ada sampai saat ini. Seperti itu. Nah, kami bersyukur kami bisa ada di komunitas. Itu yang saya syukuri sama istri karena kami bisa ada komunitas, kami bisa bertumbuh, ya, dan juga kami bisa praktek melayani juga care juga di sana. Jadi saya juga dorong teman-teman kalau mau tetap bertahan terus karena kita nggak mampu sendirian, ya kita nggak bisa sendirian. Dan kalau kita sendirian, percayalah pasti kita jatuh. Kita pasti akan nggak tahu udah terbawa gelombang kemana aja. Tapi waktu kita berkomunitas, kalau kita ada problem, ada teman-teman yang siap membantu, ada teman-teman yang punya kuping yang siap mendengar gitu kan, ya, minimal mendoakan kita. Tapi saya percaya kita punya teman-teman ini luar biasa semua ini. Pengalamannya tiap orang pasti punya pengalaman yang luar biasa, yang kita bisa belajar sisi positifnya dari teman-teman kita. Pasti tiap orang punya kekuatannya sendiri-sendiri dan punya sesuatu yang kadang-kadang insight yang bagus buat saya juga harus belajar, gitu ya. Jadi saya dorong teman-teman, ayo tetap berkomunitas dan saya percaya kita akan tetap terus bertumbuh, kita akan makin kuat kalau kita ada di dalam sebuah komunitas. Itu sih dari saya. Pak Tiki. Terima kasih Pak Andi. Coach Ruani ternyata sama Pak Andi diborong semua jawabannya. Jadi artinya udah selesai interviewnya. Tinggal Pak Diki. Jangan Pak. Fee-nya kan sama semua tadi nih. Jadi jangan pulang dulu. Guyu deh. Saya tahu. Menjawab semua. Bapak Ibu tadi udah sampaikan bahwa komunitas di KBC ada apa aja. Tadi Pak Andi udah nyampaikan dan dampaknya bagi kehidupan keluarga Pak Andi dan Bu Minghin dan semuanya seperti apa udah disampaikan juga. Itu adalah pertanyaan kami berikutnya sebenarnya Pak. Tapi nggak apa-apa. Dan saran-saran untuk terus komunitas juga udah dijawab oleh Pak Andi. Oke, nggak afdol kalau nggak dengar suara Pak Tiki ya. Nah, ini kan luar biasa ini. Pak Tiki, sama pertanyaannya Pak. Tukar Pak ya. Nah, yes. Pak, sharing dong. Bagaimana komunitas berdampak bagi kehidupan Pak Tiki? Ya, dampaknya itu luar biasa ya. Saya tambah gemuk di sini. Ya, karena buat saya mungkin singkatan KBC ini agak beda. Bukan Kingdom Business Community, ya itu yang utamanya. Tapi yang tambahannya itu menurut saya kuliner bersama community. Karena di Surabaya ini setiap kumpul itu pasti ada kulinernya bersama-sama ya. Gara-gara Pak Pendekar Tempe Sakti ini, ya ini memang kita sepakat mengangkat dia sebagai penyebab utama dari kuliner bersama community ini. Nah itu dampaknya, jadi saya tambah sehat, tambah gemuk di sini. Yang menyenangkan di sini adalah kita bisa saling menyemangati, kemudian kita bisa saling belajar satu dengan yang lain. Jadi itu yang membuat kita bisa memaksimalkan karunia-karunia yang Tuhan sudah taruh di dalam kita.
dan kita mau maksimalkan juga untuk kemuliaan Tuhan. Itu aja Pak Buku. Siap. Terima kasih Pak Tiki. Melengkapi ya teman-teman. Artinya melengkapi Pak Tono dan Pak Andi tadi. Makan-makannya lupa. Dari Pak Tiki ternyata. Nah, Coach Gun, Pak Kepsek, kita ada pertanyaan ini. Apakah ada saran-saran supaya komunitas kita ini akan bertumbuh terus? Atau komunitas kita ini menjadi lebih besar? Supaya kita rindu ketemu, rindu sharing, rindu berbagi, apa segala. Ada enggak kiat-kiat membangun, saran-saran supaya komunitas ini jalan terus? Sepertinya pertanyaan yang teman-teman tadi tidak sesulit ini. Ya, yang saya lihat ini seperti ini ya, bahwa komunitas ini tumbuh itu secepat dan sebesar yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya, gitu ya. Saya masuk di KBC, bergabung dengan KBC ini tahun 2013, diajak Pak Tono ini, ya. Dan yang luar biasa yang saya lihat dari KBC ini adalah bukan hanya berdampak kepada saya pribadi, bukan hanya berdampak kepada pribadi teman-teman, tapi yang istimewa dari KBC ini adalah keinginan untuk memberi dampak kepada orang lain itu loh. Besarnya luar biasa. Saya ingat bagaimana kita ini, saya ada di komunitas Biskom cukup lama ya. Jadi di event-event ya saya masuk di sana sini begitu ya. Saya kan omnipresent ya, ada di mana-mana. Tapi di Biskom saya paling lama. Di Biskom itu kekuatan untuk memberi itu luar biasa. Kekuatan untuk memberi, bahkan kalau di Biskom kita belajar. Kita belajar para pembicara ini mengeluarkan ilmunya itu enggak hitung-hitungan begitu. Ya walaupun kita tahu bahwa seringkali hal-hal yang diajarkan, yang dibagikan itu kalau di luar sana itu ada rupiahnya gitu loh, ada rupiahnya begitu Pak. Tapi kalau di sini ini luar biasa, kita membagikannya gitu for free gitu ya. Ini luar biasa dan rupanya harus diakui ya, harus diakui Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Tuhan kita tidak pernah berhutang. Pada saat seseorang itu memberi, Tuhan itu bayar kembali. Ya kayak gitu. Saya pikir kalau misalnya tadi ditanya bagaimana kita bisa bertumbuh, itu salah satu kiatnya Pak Buku. Jadi pada saat kita memberi, kita ini juga akan diberi. Begitu. Saya pikir gitu Pak Buku. Atau mau saya lanjutkan? Artinya supaya komunitas ini jalan, itu ada sistem take and give. Ya. Artinya kita menerima sesuatu, kita juga berkontribusi sesuatu ke komunitas ini. Betul ya? Supaya ini ada jalan terus. Karena kalau kita hanya ngambil saja, lama-lama kita juga akan ada rasa jenuh, ada rasa bosan, ada rasa nggak ada manfaat. Sehingga meninggalkan komunitas atau meninggalkan kumpulan ini. Nah ini pertanyaan berikutnya nih Pak Tono. Bagaimana supaya kita ini, kok ijen belum ya? Iya. Paling gede gajinya ini ngawur, ini apa ranting, cabang apa? Paling tinggi kan? Paling tinggi. Nah, ayo. Sini. Iya, ayo. Kok sampai melupakan ini? Ayo. Aku ijen. Nah, iya. Nah, ini pertanyaan gini. Bagaimana kita memelihara supaya api kita berkomunitas ini terus ada? Kadang-kadang kita tengah-tengah, nggak dapat sesuatu aku. Aku nggak puas. Tadi Coach Roni bilang, aku ada bentrokan nih. Aku ada apapun lah. Itu gimana caranya supaya kita tetap mau dan kita rindu, kita butuh berkomunitas. Itu apa kiat-kiatnya? Enggak, kok asli, enggak. Lu pertanyaan itu kok ketua asli, aku nek baca tok. Serius. Silakan gue Jen. Ya, api bisa dijaga itu karena kita ada frekuensi yang cukup ya. Makanya kenapa kok kita adakan Biskom itu 1 bulan sekali.
Kalau kita cuma mengikuti acara-acara seperti SS dan lain sebagainya, lalu ada acaranya lagi setengah tahun, kedekatan apa itu kita nggak punya apinya. Tapi betul yang Coach Gun tadi sampaikan ya, bahwa ada ketika kita bergabung dengan KBC, kita sudah nggak jadi lagi orang yang individu egois hanya ingin menerima saja. Nah, kenapa kok kita ini setiap saat ikut programnya? Karena kita sebenarnya mau bertumbuh supaya kita berdampaknya lebih besar. Karena saya sendiri pribadi ketika belajar di KBC, belajar programnya seperti Fire apa, sekarang kalau ada orang-orang yang lagi kesulitan keuangan, kita bisa praktek. Jadi bukan hanya menolong diri kita sendiri, tapi kita mampu menolong orang lain. Karena kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus jadi berkat. Tapi gimana kita jadi berkat kalau kita sendiri nggak punya kemampuan, nggak punya kapasitas itu. Makanya kenapa ketika kita ngajak kadang-kadang teman-teman jadi program, ikut program, itu bukan tujuannya cuman sekedar teori, tapi kita memperlengkapi diri kita supaya tujuannya tadi sampai bahwa kita bisa jadi berkat lebih banyak orang lagi. Gitu Pak Guru. Siap. Menarik ya, artinya penjelasan setiap leader itu melengkapi leader yang lain gitu ya. Mungkin yang Pak Tono belum sempat sampaikan karena kelewatan, Coach Gun isi. Tadi mungkin Pak Tiki nyampaikan ada yang kurang, Koijen yang melengkapi. Artinya komunitas di sini jalan karena frekuensinya dapat dan sama. Ya, Bapak Ibu jangan sampai besok kita sama-sama tua, sama-sama pekun, nggak punya komunitas. Lama-lama di pinggir jalan terus langsung gitu ya, bingung. Jadi saya encourage Bapak Ibu sekalian, jadi mumpung mudah-mudahan semakin mudah-mudahan. Iya. Saya lagi mikir kalau nanti ya usia saya 50-60, saya nggak punya komunitas, yang tajak ngomong siapa? Nah itu loh. Gitu. Bapak Ibu yang di rumah juga boleh tanya. Jadi saya kasih ruang ke Bapak Ibu yang di rumah supaya merasakan kedekatan dengan yang studio. Silakan open cam, open mic, tanyakan. Mumpung para BOL kumpul dan ketua apa ini? Jatim Bali ya. DPC. Surabaya. Jatim Bali Pak Tono. Mumpung semuanya ada, tanyakan. Benefitnya apa? Saya join sama KBC, boleh. Tak wakili biar bapak-bapak di sini bisa menjelaskan. Ya kan? Silakan, saya kasih kesempatan biar saling kontribusi. Tadi Coach Gun kan sampaikan, kalau kita hanya nerima tok, nanti ada satu kekecewaan pasti. Ada yang kurang pas mungkin ya menunya atau apanya. Tapi kalau kita juga berkontribusi, itu luar biasa hasilnya. Gitu ya. Ayo, silakan open cam, open mic. Di sini ada itu Cik Weni. Oh bukan ya, itu Cik Weni Ambengan itu, betul? Iya, Ambengan kan? Ya. Ya, Benang. Ayo, yang mau tanya, loh ada Pak Budimul itu. Ayo silakan. Silakan. Pak Adi. Oh, Bu Linda. Pak Aryono. Mau komen? Ayo Pak Aryono, silakan. Jangan kampanye tok Pak, silakan. Anda juga boleh komen. Gini Pak, Ya. menurut saya komunitas ini perlu dibentuk dalam kelompok kecil-kecil Pak, dan itu harus dikerjakan terus-menerus Pak. Selama ini belum Pak. Ya selama ini Kecil belum. terus-menerus. Jadi, iya karena itu metodenya Tuhan Yesus kan Pak. Oh. Iya, kan kalau Aryono. misalnya kumpul-kumpul nggak ada kedalaman kan percuma Pak. Betul. Diskusi apapun. Ya, jadi harus ada kedalaman Pak. Jadi maksudnya sampai betul-betul bisa memuridkan orang lain Pak. Ya, supaya berdampak ya Pak Aryono. Ya, dan itu terus-menerus Pak, konsisten. Ya, nanti Koijen akan mikirkan caranya Pak. Gimana anunya. Ketua Surabaya katanya. Bener itu. Oke, berikutnya. Terima kasih Pak Aryono. Citina, dari Jogja jauh-jauh gak ngomong rugi nih. Ayo,
Bu Tina, ditraktir mie mapan baru ke mie panda. Mie panda. Iya. Misi belanja ti ai. Atom lah iya, minggu depan datang deh. Atom, acara Atom. Betul kan ya di grup? Ayo, ada enggak? Piknik bersama. Nah itu, ono suara gak ono uangnya. Spotlight, Butina, ayo. Sing di. Kok nggak kelihatan? Ayo open cam. Citina open cam. Misi belanja. Atau belum mandi. Misi belanja. Nanti ai. Oke, ayo spotlight. Ya, Citina, apa ada saran-saran atau ada satu masukan untuk membangun komunitas ini supaya hangat dan terus gitu loh, makin besar, makin menggulung seperti bola es. Oh iya. Sharing dong Jogja gimana? Jogja gimana? Iya. Ternyata aku sing semangat, sing senang, sing lemes. Ya apa ini? Oh. Jarang-jarang piknik bareng. Loh, kita sering piknik. Yang Surabaya tapi. Oh alah. Ya bener itu mau cek belanja. Iya, kita boleh kirim itu nanti. Ayo yang lain mungkin yang di rumah silakan kalau mau komentar atau tanya atau mau masukan atau apapun lah. Oh iya, ada Pak Budianto Yung nih. Iya, jadi Dian kemana ini? Musuhnya di sini dua loh padahal. Ada Koko Sam, ada saya, mana? Nah, yuk. Biar kontribusi, kalau enggak kan bosen. Nanti tahu-tahu live. Ayo. Yang mana? Budia senyum-senyum. Ayo, gigi garing dewe nanti. Ayo. Ngomong, ayo. Masih belum ada coach masalahnya. Lah kok ketawa-ketawa dewe. Waduh pelanggaran iki kok keturu. Ya apa iki? Guyu-guyu dewe. Hah? Ada Pak Freddy? Coach Rani ada bocoran nggak? Kira-kira Biskom kita di bulan Juni besok itu apa yang mau dibahas? Supaya kita sedikit menghangatkan komunitas ini loh. Apa yang kepikiran Coach? Wah, kasih bocoran dikit-dikit nih. Ayo kasih bocoran dikit-dikit. Juni besok apa ini Biskomnya? Masih lagi digodok, tapi kita masih belum tahu apakah mau ngambil temanya gamification atau yang ada hubungannya sama bisnis masih belum tahu. Tapi lagi dibicarakan. Soalnya nyari narasumber yang pas. Oke. Gitu. Ya, siap-siap. Teman-teman, ada informasi penting ya bahwa Biskom malam hari ini ngobrol santai ini merupakan cikal bakal atau trial and error untuk program Biskom kita berikutnya. Gitu ya Coach Rani ya. Bisa cerita gimana nanti? Rencananya mau gimana? Jadi saya ya. Iya cerita. Sebetulnya saya berharap bapak-bapak itu apa pertanyaannya? Rencananya gimana untuk Biskom berikutnya ini? Jadi kalau boleh ngomong sedikit, Biskom itu sebetulnya adalah wadah yang paling universal di KBC. Karena kalau mau masuk dari mana aja, itu mendaratnya di Biskom. Gitu ya. Artinya kalau SS kan paling cuma berapa lama sih? Kalau sekarang online berapa lama? 5 kali. KF juga? Harus sama. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat banyak program di KBC itu rata-rata sekarang semuanya online dan nasional. Lalu ketemunya karena online jadi kayak kurang sentuhan gitu, kurang kasih sayang. Pak Tiki gini-gini dong, aku jadi grogi. Lalu
harapan kita kalau teman-teman ada yang kenal sama temennya sudah pernah ikut SS, ikut KF, ikut semuanya lah ya, GLIM, ikut FIRE, ikut ya macam-macam itu, boleh dikenalin ke Biskom terdekat atau Biskom area terdekat, bisa bilang sama Tere untuk didaftarkan masuk ke Biskom area. Karena disitulah sebetulnya kita bisa mendapatkan banyak informasi tentang KBC, banyak teman, banyak sumber makanan, itu yang paling penting soalnya kayaknya. Terus bisa dapat bocoran, Biskom area mana yang makanannya paling banyak. Terus misalnya kita ada acara-acara yang sifatnya event ya, nggak ada rangkaiannya. Kalau SS ada rangkaiannya, KF ada rangkaiannya. Ini ada acara tertentu yang tidak ada rangkaiannya, bisa sewaktu-waktu kita bikin. Nah itu teman-teman bisa datang juga gitu. Jadi sebetulnya kalau ikut di Biskom, namanya aja Business Community. Saya yakin ya, atau saya tahu juga ada beberapa teman itu yang sudah punya kerjasama bisnis sama teman-teman yang di Biskom. Siapa yang di sini sudah ngaku dong? Yang punya teman atau partner bisnis yang ketemunya di KBC. Enggak ngaku semua, malu-malu. Jadi sebetulnya bukan hanya kita bertumbuh bersama-sama, bukan hanya kita bisa dapat hal-hal yang kita perlukan di dalam bisnis terutama, tapi juga kadang-kadang bisa ketemu pelajaran-pelajaran tentang keluarga, parenting. Kalau kita di grup itu sudah sangat iya agak gila sih, lebih ke arah agak gila gitu. Terus kita bisa dapat kadang-kadang saran-saran yang mungkin kita nggak bisa dapetin di komunitas lain gitu. Kamu mau tanya apa aja di situ bisa dapat jawabannya. Mau tanya misalnya film di Netflix yang paling ngetop sekarang, yang ratingnya paling tinggi itu apa? Pasti ada yang jawab. Terus kamu tahu nggak toko loak di Surabaya itu mana? Pasti ada yang jawab. Atau kamu tahu nggak kalau beli sesuatu di Jogja? Pasti ada yang jawab. Bahkan kalau mau list makanan yang ada di Surabaya, semua pada jawab. Ada berapa kemarin tulisnya? Wah, oke. Sampai mikir, ini kapan ngabisinnya ya? Saat gini banyak Oh ya. Ya. Kapan-kapan kita mesti ngeluarin satu buku atau apa gitu ya, yang tentang itu ya. Panduan kuliner ya. Jadi banyak hal sebetulnya kita bisa lakukan dan teman-teman juga bebas mengusulkan event atau apa saja yang ingin dikerjakan di KBC. Kalau misalnya di komunitas kita bisa fasilitasi tentu saja oke. Gitu. Silakan bapak-bapak lainnya juga ditanya. Nah, ini pertanyaan berikutnya ini. Kan tadi saya sudah tanya Pak Andi bagaimana dampak komunitas. Tadi Pak Tiki juga memberikan masukan kenapa harus ada di komunitas. Nah sekarang saya tanya sama Pak Kepsek ini. Komunitas. Oh, ada yang parkir. Oh, oke. Baik. Oke. Saya mau tanya ini satu nih, Coach. Apa namanya? Pelaksanaan Biskom ke depan atau penyelenggaraan Biskom ke depan. Saya dengar katanya ada perubahan, ada pembaruan sehubungan dengan SKB 4 Menteri yang lepas masker apa segala itu loh. Ya kan mungkin saya nggak ngerti sih bener apa enggak, tapi ada perubahan apa ini di Biskom ke depan ini supaya teman-teman dapat bocorannya ini. Jadi kita kalau mau datang mau apa kan enak. Pak Handi harus meninggalkan tempat karena ada keperluan katanya. Jadi kita sedang mencoba beradaptasi dengan kondisi yang terbaru, begitu. Kita usahakan untuk melakukan beberapa hal seperti hibrid, jadi kayak gini, online, offline.
Tapi kita masih coba karena kita juga mikir ada keterbatasan di offline karena tempatnya mungkin nggak bisa langsung banyak orang. Jadi sementara ini masih kita coba, kita enggak tahu juga karena beberapa area yang dulunya kita punya 9 area Biskom termasuk di Malang, itu tidak semuanya bisa dilakukan lagi seperti itu gitu ya. Mungkin karena kesiapan tuan rumah gitu ya, atau kesiapan teman-teman tim di area-area. Jadi kita memang lagi melakukan, kalau saya sih kita bisa bikin ya kita coba aja gitu, kita cari tahu bagaimana kita bisa beradaptasi dengan hal itu. Barangkali memang nanti ada yang offline sendiri, ada yang online sendiri, saya juga nggak tahu, masih belum tahu. Seperti biasa, adaptasi dan penyesuaian diri itu selalu terus-menerus harus kita lakukan gitu. Jadi saya nggak bisa ngomong banyak sekarang, kita lihat aja kalau bentuknya seperti sekarang ini, online offline, apakah bisa cukup membantu, kalau enggak ya kita mesti cari bentuk yang lain gitu. Saya sebetulnya rombongannya banyak loh. Jadi di Biskom ini ya teman-teman, kita punya yang namanya grup IO. Grup IO itu dibikin pada waktu kita melakukan Biskom secara online, karena kita tidak bisa lagi masuk ke Biskom setiap area seperti dulu sebelum pandemi. Terus teman-teman ini saya bersama-sama mereka. Jadi ini saya nggak bisa lakukan ini kalau saya sendirian. Jadi saya sangat berterima kasih sama tim-tim ini yang sudah berkomitmen untuk datang dan berkomitmen untuk mengadakan ini, gitu ya. Salah satunya Kakak Pugu ini yang sudah menjadi apa ini? Oh nggak enak ya Papi. Jadi yang sudah membantu bersama-sama kita mengadakan Biskom setiap bulan. Jadi saya kenalin ya, ini timnya IO itu Kakak Pugu, terus Ko Icien, enggak kelihatan di kamera, coba ya. Terus Pak Agus Pancara, ini semua pada malu kamera semua. Terus ada Kakak Ishak, kita manggilnya kakak-kakak gitu, agak-agak gimana gitu ya kan. Terus ada Kakak Lili, DC Lili, wes. Terus ada Kakak Toro, dada-dada gitu loh, biar kelihatan. Terus ada Kakak Siangfa, kelihatan enggak? Ada belakangnya yang sembunyi itu Kakak Sam, yang celana pendek, yang hari ini masih beradaptasi tapi belum full. Terus ada Kakak Edward yang bantu, ya sebelahnya Kakak Susan. Kakak Susan, dan biasanya kita selalu dibantu sama Tere. Oh, Kakak Susan masih eligible. Harus disebutkan ya Pak Tiki ya. Oke. Oh. Ya, eligible. Atau high quality jomblo. Oh yang di situ tuh ya Pak, high quality jomblo itu Pak yang ujung. Siapa yang mau daftar bisa lewat saya. Biaya registrasi gratis. Jadi Bapak Ibu atau teman-teman, ini adalah tim yang selama ini membantu bersama-sama saya kita melakukan mengadakan Biskom setiap bulan. Lalu juga kita selalu rehearsal seminggu sebelum Biskom biasanya. Kita menyediakan waktu bersama dengan narasumber untuk melakukan rehearsal supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Juga mereka bersedia membagikan waktunya untuk misalnya kalau Biskomnya jam 7, mereka jam 6 sudah standby gitu untuk kita persiapan dan lain-lain. Iya, nyapu-nyapu rumah sendiri maksudnya Pak. Iya.
Boleh enggak tepuk tangan untuk dirimu sendiri, Pak? Jadi terima kasih, saya senang bahwa mereka menjadi tim bersama-sama dengan saya untuk terus-menerus berkomitmen melakukan Biskom ini, gitu. Terima kasih. Nah, terima kasih Coach. Saya baru kepikiran ini, kan kalau kita lihat yang cukup getol di KBC ini ada banyak ya. Di BOL juga ada beberapa sebagai contoh atau sebagai teladan kita. Cuman saya ingin tahu, apakah BOL ini pernah dalam kondisi atau suasana stuck dalam berkomunitas sehingga kepingin cuti ya. Nah ini, saya mau tanya sama Pak Tono dulu. Pak Tono ini kan, kalau saya boleh ngomong kan aktivis ya. Istilahnya itu, kalau dulu kuliah itu kan yang paling sering demo, itu aktivis. Tapi ini enggak. Pak Tono ini jam terbang di KBC ini kok saya boleh bilang sangat luar biasa. Dulu ketika offline, itu beliau hari Minggu di Surabaya, kumpul keluarga itu bisa dihitung jari. Harinya itu bisa dihitung. Lain hari pasti keluar kota. Nah, ini saya mau tanya ini Pak Tono, mungkin teman-teman juga tanya ini. Pernah tak Pak Tono ini dalam masa jenuh atau bosen dalam berkomunitas? Terutama di KBC ya. Pernah nggak dalam masa stuck? Cuman gini-gini aja. Aku tak cuti dulu. Itu gimana Pak Tono? Pernah enggak? Ya. Selama keinginan kita itu berkomunitas itu untuk berbagi, kita itu akan selalu punya tenaga terus. Tapi kalau keinginan kita untuk mendapatkan sesuatu, kita bisa kecewa. Tapi kalau niat dari dalam kita ada untuk memberi, maka kita punya semangat terus untuk memberi itu. Apalagi yang saya jalani, saya ini kan banyak hidup ditolong oleh komunitas ini. Jadi komunitas ini bagi saya adalah rumah kedua saya. Jadi kalau sudah ngomong rumah kedua, apakah di rumah kedua kita bisa bosan? Mestinya nggak bisa, mestinya. Ya. Jadi kalau semuanya dijadikan keluarga, semua jadikan teman-teman itu jadikan keluarga, maka KBC ini tempat saya bisa ketawa bebas sih salah satunya di KBC ini gitu. Jadi saya ini saya betul-betul feel free kalau di KBC ini. Jadi ini betul-betul rumah bagi saya. Jadi kalau tanya bisa capek, sampai sejauh ini sejak tahun 2010 sampai hari ini saya nggak pernah merasa capek. Ya itulah 12 tahun perjalanan di KBC ini. Ya, itu buku. Luar biasa. Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, kalau kita berkomunitas itu tujuannya adalah untuk mendapatkan sesuatu saja. Tadi Coach Gun sempat singgung, Pak Tono juga nyampaikan, kalau kita nggak merasa terlibat dalam komunitas ini, kalau kita nggak merasa dalam keluarga ini, kita akan merasa, nggak dapat apa-apa aku tak pergi aja, tak cuti aja. Tapi di sini kita bisa mengekspresikan diri secara bebas. Betul Pak Tono ya? Semua teman bisa saling memberikan masukan secara terbuka, dan semua bisa memberikan kontribusi secara terbuka juga. Gitu ya. Nah, yang selanjutnya berikutnya Pak Tiki, kira-kira ada pesan apa supaya kami yang baru join setahun, 2 tahun, itu semakin cinta sama KBC dan mau terlibat jauh di komunitasnya? Ada pesan apa bagi kita-kita yang baru join setahun, 2 tahun, apalagi dalam masa pandemi ya Coach Rani ya. Mungkin yang ikut blended learning yang belum pernah ketemu sama tim EO-nya, belum pernah ketemu sama siapa? Khususan ini kan multimedia, belum pernah ketemu sama Koko yang ganteng di multimedia. Jadi kayak cenderungnya kayak ngapain aku di komunitas ini? Ya udah ikut-ikut selesai. Ada pesan apa Pak Tiki supaya kita mau lebih lanjut terlibat di KBC ini? Saya menekankan aja apa yang dikatakan Pak Tono ya. Jadi pesannya adalah kita harus kembali pada tujuan panggilan kita yang kita terima dari Tuhan bahwa kita mau jadi berkat buat orang lain. Dan di KBC ini sebetulnya kita akan dilatih, diasah. Pesannya adalah kalau kita mau bertumbuh, grow in truth, grow in competence, dan grow in care, nah itu kehidupannya di Biskom ini. Itu adalah pertumbuhan, arena pertumbuhan kita, karena di dalam Biskom ini kita diingatkan grow in truth-nya itu gimana, grow in kompetensinya gimana, terus grow in care-nya juga di mana.
Nah, itulah yang sangat menarik karena Biskom ini akan menjadi kelanjutan dari materi-materi yang sudah kita terima secara sekilas di camp-camp atau di program-program yang sudah diadakan. Ini kehidupannya adalah di Biskom. Jadi itu menurut saya begitu. Siap, terima kasih Pak Tiki. Karena seringkali, karena belakangan ini kan jujur saya pribadi baru reuni lagi dengan teman-teman kuliah. Dan kemudian beberapa itu menanyakan, kamu kalau ada seminar atau ada komunitas aku ajakan, Pak. Dan tempat pertama yang saya ajak itu adalah Biskom. Karena kalau saya ujuk-ujuk nawari camp, dia bingung, camp apa lagi ini? Akan ribut. Tapi kalau saya ajak Biskom, dia tanya, wih materinya keren, bayar berapa saya? Free, saya bilang gitu. Gila, materinya bagus, materinya gratis, dibagi asal ngisi. Apa Bu Teri? Materi dibagi kalau kita ngisi apa? Evaluasi, gratis materinya. Yang dia bisa baca lagi, yang bisa dia pelajari ulang untuk usahanya. Jadi sudah 2 orang yang udah join, dan saya belum sempat ngajak dia lebih jauh, karena saya mau dia terlibat dulu di Biskom. Dia ada manfaat, baru saya akan ngomong, ini hasil dari SS. Itu ya. Jadi kalau saya bilang, apa yang Coach Tony bilang bahwa ketakutan saya ke depan itu betul sekali. Kalau kita tumbuh sendiri, jalan sendiri akan lebih berat, akan lebih susah. Tapi kalau bersama-sama kita berjalan lebih jauh. Itu sih poinnya. Oke. Ada pertanyaan bagi yang di rumah? Oh ya, yang di sini ada pertanyaan enggak? Iya, ya. Gimana ini? Ada pertanyaan dari teman-teman di studio? Ya. Apa artinya Biskom? Oke. Saya mau tanya pada siapa? Loh. Oh, gini aja. Apa artinya Biskom itu? Oh, digilir. Halo, yang depan. Ayo yang depan dulu. Kak Ocen dulu. Arti Biskom bagi Cik Ocen. Dapat pelajaran, dapat info-info terbaru. Terus sama ketemu banyak orang. Luar biasa. Kospan, kenapa kok mau melayani Biskom setiap bulan? Bahkan sampai tepar-tepar maksa pasang video. Ayo, kenapa? Jadi Biskom adalah bisnis community. Ya. Kalau ada anime ngono toeng keringetan gitu. Ternyata singkatannya Biskom nih Pak No. Ayo, siapa? Belakang sih. Sing terlibat dalam Biskom dulu. Nanti yang belakang itu pasti oleh kesempatan. Iya kan? Nanti yang terakhir pertanyaannya beda. Ayo Koko Toro. Apa Biskom atau arti Biskom? Loh ayo semua mesti ngomong, ayo. Semua mesti ngomong, ayo. Sampai sini harus ngomong. Ayo. Ayo. Berikan kata, oke. Kakak Siangfa. Pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya? Oh, Biskom. Saya ini masuk di Biskom gara-gara itu loh, orang yang itulah, itu tuh yang jongkrok saya itu orang. Nah, itu dia itu. Jadi tanyanya sama dia aja. Itu orang yang jebloskan saya itu ya. Itu pelakunya itu, tanya sama dia aja. Dia yang jebloskan saya. Oh yang jebloskan, berarti baju hitam ini menjawab semuanya berarti ya? Baju hitam. Kakak Sam, apa arti Biskom dan Biskom itu apa menurut Kakak Sam? Sampai nggak sampai? Kabelnya maju, ayo. Pertanyaan apa tadi? Yang pasti kalau ketemu Biskom itu kita ketemu teman-teman yang fun gitu, terus dapat update terbaru. Sekarang lagi rame nih kripto. Apa sih kripto? Nah kan gitu. Jadi
dapat update-update. Nah, ini kalau ngomong kripto, ini sebelahnya jagonya. Yang mau diajarin kripto, monggo. Berarti saja yang toro ya? Wah, lanjut. Ya, kalau aku sendiri sih arti Biskom ini kalau di Araya ini belajar untuk memiliki hati yang melayani ya. Jadi kalau kita di Araya itu pada saat kita mau mulai Biskom itu kita harus menyiapkan kursinya. Jadi kalau Biskom buat saya itu belajar untuk melayani. Jadi kalau di Araya itu benar-benar kita melayani. Jadi dibantu Sam sama dibantu Ko Edward, kita menata kursi supaya kita bisa menyiapkan supaya semua peserta yang hadir bisa menerima manfaat dengan maksimal. Cuci piring juga. Cuci piring, motong-motong, nasi bakwan. Ya, jadi dari situ kita dibentuk hati kita untuk mau melayani orang lain sebelum kita sendiri dilayani. Kakak Edward. Iya Kak. Tuh, jangan Pak, sini aja Pak. Ya kalau bisnis kita sudah ditolong melalui KBC, ya sekarang kita harus menolong teman-teman lain yang membutuhkan bantuan. Ya, itu dari saya. Biskom. Ganti menolong, ya kan? Kita udah tolong dari Biskom ini, kita menolong orang lain juga. Kak Susan. Kam. Iya, Rek. Ayo. Sesek ya tempatnya. Hah? Studionya sesek. Kalau saya Biskom itu ini ya lebih banyak ketemu orang-orang gila. Ya, ini kayak di sini kan banyak orang gila nih, ya toh. Gila belajar, ya, gila kopi, gila kripto. Jadi kalau saya mau tanya apa-apa itu gampang. Mau tanya tentang apa? Tentang kripto langsung ke sini. Tanya kopi ke sana ya, walaupun kadang diracun jadi gitu. Diracun dalam arti yang positif gitu loh. Jadi bisa tanya-tanya, mau butuh tanya tentang percetakan, nah itu ada juragannya di sana. Tolong dong kameranya. Gitu. Jadi banyak ya kita saling berbagi informasi gitulah ya. Kita tiap punya spesialis masing-masing, punya keahlian masing-masing, kita saling berbagi informasi. Ya bukan cari gangdau ya, cuman maksudnya memang kita bisa tukar dengan pertemanan gitu. Kita tukar informasi karena pertemanan, bukan karena ada motivasi bisnis gitu loh. Itu. Oh ya, dapat handphone oh nggak boleh. Itu off the record itu nggak boleh. Thank you. Siapa lagi ya? Biskom ya? Ayo. Pak Salim. Nah, iya ayo. Pak Salim. Hah? Silakan. Iya, Rek. Ya, bagi saya Biskom itu berbagi ilmu ya. Jadi apa yang mungkin yang teman-teman yang lain, senior yang lain mungkin ada pengalaman di suatu hal, kita bisa dapat hal baru dari yang lain. Atau mungkin refresh memori aja. Oh, itu toh yang dulu mungkin dibahas atau semacamnya. Kayak gitu aja sih. Siap. Baru ilmu ya. Pak Salim. Pak. Loh, kok diwakili? Kan pribadi. Oh, udah jelas semua. Bu Heti, silakan. Apa Biskom bagi Ibu? Nah, ayo. Sip. Iya. Oke. Kalau Biskom untuk saya adalah selalu sesuatu yang baru setiap kali Biskom karena ilmu-ilmunya yang disuguhkan juga selalu baru. Dan saya adalah salah satu senior yang senang lihat anak-anak muda untuk belajar bareng dengan semangat yang belum. Hampir. Jadi saya senang lihat anak-anak muda itu semangat. Dan satu lagi kalau kebetulan saya di Araya di tempatnya Pak Tono, setiap kali mau pulang itu selalu ada tugas khusus. Selain mencuci piring, ada lagi
harus menghabiskan makanan. Luar biasa. Nah, yang terakhir bintang tamu ini. Kan bintang tamu, ya. Ayo bintang tamu. Ayo bintang tamu. Gimana? Apa arti Biskom? Dan, oh gimana? Masih boleh, Pak. Kalau buat saya, Biskom itu kumpul-kumpul yang positif. Ya, kan kita sering kumpul-kumpul tapi nggak positif. Kalau Biskom itu positif. Terus kemudian, loh, loh, karena direkam, maka bilang positif, Pak. Direkam loh ini. Terus kita dipaksa belajar. Karena kan sekarang saya sudah nggak sekolah lagi, tapi kalau habis dari Biskom itu kan dapat materi terus mesti mikir, diaplikasikan dalam pekerjaan. Jadi dipaksa untuk belajar terus gitu loh. Itu sih kalau yang saya dapatkan. Kalau Pak Augie apa? Ya, kalau di Biskom dapat materinya bisa diajarin ke karyawan supaya ketok pinter depan karyawan. Takutnya time main game ya, takutnya gitu. Oke. Ayo, kesalek. Ngomong, bayarannya podo ya, ayo. Ayo. Oh, Smith. Nah. Loh, penutupnya kan kesalek. Enggak. Kita mau tanya arti Biskom dan manfaat Biskom bagi Coach Alex pribadi ya, bukan yang umum-umum, tapi yang pribadi. Maju ya, karena mic-nya nggak cukup. Ini yang serius apa yang guyon ini? Salah pergaulan ini berarti ya. Ikut Biskom salah pergaulan ini. Ya, jadi manfaat ikut Biskom bagi saya pribadi gitu ya. Yang pertama saya dapat teman-teman baru, saya dapat ilmu baru, dan kalau ilmu-ilmu yang sudah pernah dapat pun juga diingetin lagi. Jadi ya yang terpenting ada komunitas yang saya bisa masuk, yang bisa saling menguatkan, saling mengingatkan, dan bisa bertumbuh bersama. Mungkin itu aja. Pak Buku, thank you. Nggak serius sih. Kita serius tadi. Wedi kualat sama dosen nih. Kawani, wedi kualat. Pak Salim? Oh, sudah makan. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kalau emang sekiranya baik yang di studio maupun yang di rumah tidak ada lagi hal-hal yang mau ditanyakan, mau digali, ya mungkin kita bisa sudahi mungkin ya. Kita mungkin bisa, mungkin teman-teman Bapak Ibu sekalian silakan menunggu pengumuman di grup Biskom masing-masing bagaimana Coach Rohani bulan depan melakukan Biskom. Apakah teknisnya seperti ini, apakah yang lain? Materinya apa? Saya juga masih blank. Nanti kalau saya ngomong konsultasi, jadi mending saya diem. Saya ngikut aja. Nah, kalau saya ngomong nanti konsultasi, wes apa caranya? Susah nanti. Seperti itu. Jadi konsultasi itu konsing ngusul ya, konsing ngatasi kan gitu. Jadi kita karena sama frekuensi tadi loh, jadi nyambung kabeh. Jadi mungkin itu sebelum kita akhir tadi kita buka dengan doa ya. Kita tutup dengan doa. Pak Tiki bisa bantu tutup dengan doa. Teman-teman di rumah juga bisa. Mungkin minta berkat juga Pak Tiki supaya pekerjaan lancar, kesehatan ya. Buat teman-teman Biskom baik yang di studio maupun yang di rumah. Iya Pak Tiki, siap.
Baik teman-teman semuanya, baik yang di studio maupun yang di rumah masing-masing, kita bersama-sama akan berdoa untuk mengakhiri acara Biskom ngobrol-ngobrol ini. Tuhan, kami sekali lagi mengucap syukur karena Engkau mengumpulkan kami di dalam komunitas yang baik untuk kami boleh saling belajar, saling memberkati, kami saling bertumbuh Tuhan di dalam komunitas ini untuk memaksimalkan setiap talenta dan potensi yang Engkau sudah berikan pada kami untuk tujuan supaya kami bisa dipakai oleh Tuhan dan menjadi berkat buat orang lain. Tuhan, kami juga berdoa biarlah penyertaan-Mu dan kasih sayang-Mu Tuhan atas kami, anugerah-Mu memampukan kami untuk kami boleh terus bergerak di dalam bisnis kami, pekerjaan kami, kehidupan kami juga, karena kami sudah belajar juga tentang 6 harta. Kami berdoa untuk keluarga, kesehatan kami, juga keuangan kami, komunitas teman-teman kami Tuhan, dan pertumbuhan-pertumbuhan kami, supaya kami boleh terus bersekutu dengan Engkau, menikmati pengenalan dengan Tuhan semakin intim, dan itu semuanya membuat kami boleh bersuka cita untuk menjalani kehidupan di dunia, dan kami percaya Engkau menyediakan upah juga bagi kami pada waktu kami kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah malam hari ini kami menerima berkat dari Tuhan sendiri, Bapa yang mengasihi kami, Tuhan Yesus yang sudah menebus kami dengan darah dan nyawa, dan Roh Kudus yang akan menyertai kami, mengajar kami, membimbing kami setiap hari untuk kami menjadi orang yang taat dan setia kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu rekan kalian. Sampai ketemu bulan depan ya. All the time He put a song of praise in this heart of mine. Well, God is good all the time. Through that darkest night, His light will